Kenceng banget tuh, udah tuh ya. Jadi bener-bener kamera itu udah pasti kacau di belakang. Aman? Kamera aman? Nggak aman ya? Performanya dia ini enak dan nih kita lewat speed trap, lewat speed bump. Itu empuk tapi ketika diajak kenceng ya, dia bukan yang mengayun, enggak ada main-main sama sekali. Ya, aku sekarang bisa paham kenapa dia pakai kaliper segede itu. Di belakang juga kalipernya warna merah. Dan kalau kita lihat dimensinya mobil ini, halo Sobat Koko Mobil, welcome back to Triview with Koko Mobil. Hari ini Koko Timothy Rubino akan ajak Sobat trip and review. Tapi hari ini kita dalam kota, karena lagi musim mudik. Mungkin kalau keluar kota agak terlalu macet. Tapi jangan khawatir, Koko akan bawa satu mobil yang benar-benar menarik, yaitu BYD Sea Lion 7 Performance. Mungkin jadi salah satu yang cukup awal meluncur, cukup lama dibanding brand-brand China EV yang lainnya. Tapi kita jangan lupa bahwa ini pionir sebuah SUV electric vehicle brand dari China yang cukup mewah serta performanya luar biasa. Gimana rasanya bawa Sea Lion 7 ini? Ikutin terus di review kali ini. Yuk, let's go. Let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. Oke, kita langsung sekarang jalan. Hari ini kita nggak mulai dari kantor ya. Kita mulai tadi karena pagi itu ada syuting, sobat, dari mobil-mobil klien-klien yang titip jual gitu. Wah, ini kita juga lewat Vikul Solar Gateway Clean nih, Unesa. Ini salah satu workshop juga punya Koko. Lagi kejar tayang tuh. Besok udah mulai, besok buka terakhir kita. Oke, di Sea Lion 7 Performance gitu. Bahkan di belakangnya itu dikasih emblem 4,5 second gitu. Jadi China manufacturer itu benar-benar pamer ya. Sampai ditulis 0-100-nya itu berapa detik untuk membuktikan dan sangat pedenya bahwa teknologi mereka itu juga nggak kalah mutakhir dibanding brand-brand negara-negara lain yang lebih dulu bikin mobil gitu. Tarikannya sih gila. Jadi mobil ini punya spek tuh kenceng banget. Power dan torsinya secara angka ya, ngomong angka, itu seperti level-levelnya mesin dari Eropa yang racing lah ya. Salah satu mobil sport. 523 horsepower, 690 Nm, dan dia penggeraknya all-wheel drive. Kemudian dia juga punya baterai itu LFP plate 82,5 kWh. Artinya apa sih kok angka-angka ini loh, artinya tuh kenceng banget tuh, udah tuh ya. Jadi bener-bener kamera itu udah pasti kacau di belakang. Aman? Kamera aman? Nggak aman ya? Nggak aman ya? Tapi kencengnya itu segitu instannya motor listriknya. Dan semua ini bisa kita nikmati sambil bener-bener silent, kedap banget. Dan surprisingly menggunakan ban ring 20 Pilot Sport EV, Michelin Pilot Sport EV, nggak keras. Dia punya bandingan sangat enak untuk dipakai daily. Ini kan kita lagi coba di kecepatan yang lumayan ya, ini kecepatan yang sedengan lah istilahnya. Nah, jadi dengan kecepatan lumayan, daerah perumahan yang cukup terkenal nih di Surabaya, ini bener-bener stabilnya oke, comfortnya oke, silentnya juga, dan nggak lama itu udah kayak 90 km per jam aja gitu. Enak sih. Mobil ini sangat maneuverable juga, padahal karena dia menggunakan baterai yang besar, beratnya dia ini 2,3 ton, sobat. 2,3 ton. Kenceng tapi ya, enteng banget loh tarikannya. Serius. Dan tadi aku lihat di luar, nanti kita akan ajak sobat walk around, kelilingin mobilnya. Tapi remnya pun tuh yang depan slotted disc brake. Jadi jelas sesuai namanya, Sea Lion 7 Performance gitu. Sea Lion 7 Performance bener-bener mengunggulkan yang dibilang performa. Performanya dia ini enak dan nih kita lewat speed trap, lewat speed bump. Itu
empuk tapi ketika diajak kenceng ya dia bukan yang mengayun enggak ada mengayun sama sekali. Dan ini unit test drive yang juga diberikan ke kita dari BYD itu kilometernya 25.000. Jadi ini real case mobil yang udah dipakai, bukan mobil baru crash, dan masih sangat senyap, relatif tidak ada rattle. Nih tuh jalannya bergelombang gini ya, masih sangat oke buat daily. Jelas bukan yang mengayun, ada stiffnya, tapi for a performance car yang 500 horsepower, kok membayangkan akan lebih keras, apalagi SUV tinggi harus stabil. Ternyata enggak, sangat nyaman kalau diomong untuk sekedar daily, ini sangat nyaman untuk performa segininya. Gitu ya. Menyenangkan sekali, menyenangkan. Tuh begitu diinjek langsung hilang gitu aja. Asik. Aku mau ajak sobat walk around tuh. Bentar ya, sorry. Ini ada speed trap yang tebel-tebel nih. Nih. Tuh. Stiff, tapi masih sangat dalam batas toleransi yang masih enak gitu. Daily. Lincahnya juga dapat tuh, mobil 2,3 ton kayak begini. Kanan kiri. Dapat banget. Tuh. Enak. Kita mau ke daerah yang agak sedikit indah, sedikit hijau. Aku mau ajak sobat walk around, kelilingin mobil ini dari luar dan dalam, gimana rasanya. Yuk. Learning how to stand when the ground gives out. Getting used to quiet when the noise dies down. Nah, ini kita udah masuk ke daerah Ciputra Golf. Kuku tuh suka parkiran di samping itu lumayan lega. Sambil kita tuh lihat hijau-hijau ini. Nah, kemarin di review sebelumnya dengan unit yang lain tuh Kuku ada makan di sini, sobat. Cuman karena baru-baru banget, mungkin aku nanti nggak tahu hari ini kita bakal makan nggak ya, karena waktunya itu agak terbatas hari ini. Aduh, cakepnya mobil ini. Pada banyak yang golf hari ini. Tuh kan kelihatan. Kita cari parkiran yang di samping agak enak, terus kita lihat mobilnya dari luar, kita kelilingin biar kita bisa enjoy dari luar. Nah, ini tempatnya enak nih buat kita nge-review santai di tengah-tengah sini. Panasnya banget hari ini, mataharinya panasnya banget. Tadi kita ada syuting foto tuh berapa ya, 12 mobil kali, banget nget panasnya. Tapi nggak apa-apa, aku tetap excited buat cerita ke sobat karena itu tadi, ini salah satu mobil yang benar-benar pionir SUV EV dari China yang berkelas, bergengsi. Let's go, kita cek. Nah, inilah si Lion 7 Performance dari luar. Kebetulan hari ini kita dapat yang berkelir warna biru metalik. Birunya ini bukan biru tua dan cakep banget. Yang pertama paling menarik perhatian Koko dari luar tuh sebenarnya di sektor kaki-kaki, sobat. Karena lihat, slotted disc brake, Pilot Sport EV, Michelin ya, ring 20 dengan profil cuma 45. SUV, but performance SUV. Bannya benar-benar mumpuni, remnya kaliper segede gini. Ya tadi aku berhubungan dengan beratnya 2,3 ton. Jadi memang harus mampu menghentikan bobot sebesar itu, torsi sebesar itu. Ya, aku sekarang bisa paham kenapa dia pakai kaliper segede itu. Di belakang juga kalipernya warna merah. Dan kalau kita lihat dimensinya mobil ini, bentuknya itu cantik ya menurutku. Dari depan ke belakang itu membulat, tapi nggak membuat dia itu bulatnya kayak bulat yang terlalu nggak maco, nggak, justru bisa maco dengan bentuk bulat. Karena belakangnya ini melandai semi coupe di belakang. Itu hebat banget BYD bisa desain kayak begini. Dan mobil ini punya panjang sekitar 4,8 meter. Jadi kurang lebih sama dengan MPV besar yang lainnya, SUV yang cukup besar lainnya. Meskipun dia nggak 3 baris penumpang, tapi lihat kelegaannya luar biasa. Dipadu dengan ada armrest juga di sini yang mewah nih, ada chrome-nya, ada black pianonya.
dalamnya juga dilapis velve. Terus di dalam sini juga ada USB Type A dan USB Type C. Kemudian kisi AC juga lengkap di belakang, serta dilengkapi dengan nih DIN audio. Ini lega banget tuh, serius lega banget di belakang. Coba abis ini aku ajak sobat ke depannya. Lega banget, dan recline angle-nya nggak tahu bisa diatur nggak, tapi recline-nya sangat rebah. Enak ini kita mau disetirin sehari-hari juga enak, gak harus setir sendiri meskipun dia performance-nya itu luar biasa gitu. Coba kita masuk. Tuh. Lega ya, lega banget. Begitu masuk, di tengah itu langsung disapa oleh layar yang besar di sini untuk bersama kanan dan kiri. Kemudian di sana juga ada layar, itu khusus untuk drivernya pastinya, untuk info-info yang penting mengenai pengemudi dan berkendara. Ini kita masuk di sini, apps-nya banyak. Wah, ada Instagram, Facebook, TikTok. Wow, lengkap, ada Spotify juga. Berarti ini Koko asumsikan harusnya bisa bisa connect ke wifi ya. Ini ada connect ke wifi, berarti dia bisa connect ke internet. Sama kayak kita punya PC di tengah sini. Seat ventilation, oh my god, ada di sini juga. Oke. Di depan seat ventilation, oh iya langsung dingin. Badanku langsung dingin, kanan kiri bisa seat ventilation, ada 2 level masing-masing. Wow. Oh, seat adjustment juga bisa. Oke, wow. Canggih banget mobil ini. Kemudian di sebelah sini juga ada volume knob. Ini bagus nih, volume knob fisik tuh. Enak audionya ya. Volume knob fisik ini penting karena jangan sampai pakai touchscreen merepotkan penggunanya. Ini apa nih? Ini tombol untuk regenerative braking-nya di sini ya. Iya. Dikasih tombol fisik khusus, berarti ini dianggap penting oleh BYD. Kemudian drive mode-nya, dia menggunakan Eco, Snow, Normal, Sport. Ada 4. Kemudian di tengah sini langsung ada shifter untuk transmisinya. Sebenarnya nggak punya transmisi, namanya automatic transmission. Namanya electric juga. Well, sangat menarik. Sangat menarik. Kita mau puterin ke belakang. Ini ya bentuknya, lekuknya, lihat dinamis banget. Ada speaker di sini, speaker di sini. Wow. Terus dari belakang, nah ini yang paling menarik. Desain ala coupe-nya ini yang bikin dia tuh sangat keren, dipadu dengan bagasi yang super gede, super lega banget. Nih lihat ya. Tuh. Jadi panjang ke dalam. Lebarnya sih nggak seberapa. Dia di sini kalau mobil-mobil SUV lain sebenarnya bisa lebih full lagi, tapi aku nggak tahu kenapa. Dan di sini ada subwoofer juga sih, kenyamping ini. Jadi nih bodi setebal ini 40 cm ini ketutup. Nah, ini mungkin ada alasan tertentu, mungkin dari segi kaki-kaki di sini ada banyak komponen karena ini kan mobil yang kaki-kakinya canggih. Di depan tuh dia menggunakan double wishbone coba. Makanya itu membuat tadi tanpa perlu keras bisa stabil, itu biasanya terjadi di double wishbone. Oh, di sini ada storage lagi di bawah. Ini bisa dibuka lagi. Oh, ada tire repair kit, ada segitiga pengaman, ada pompa dan sebagainya. Menarik. Terus ini ada ini ya, bisa disetting levelnya juga. Jadi bisa levelnya bisa turun ke bawah. Nah, nih lebih lega lagi, turun sekitar 3 sampai 5 cm. Electric tailgate pastinya. Kemudian aku lupa di depan ini ada front atau enggak ya? Front trunk. Coba aku mau lihat. Ada enggak ya tombolnya? Oh, ada tombol buat buka. Kita mau cek dulu. Tapi keseluruhan modelnya itu benar-benar keren ya, benar-benar menggugah selera. Oh iya, ini bisa berapa nih? 100 liter ada kali ini, 80 sampai 100 liter dan udah dilengkapi dengan pegas pula. Menarik. Nah, mungkin setelah ini Koko akan cek apakah jalan tolnya lancar atau enggak. Kita coba sedikit kecepatan yang lebih tinggi sambil Koko mau bahas, bukan kita mau ngebut hari ini karena ini sebuah electric car yang kita harus bisa pakai daily, tapi sambil di jalan tol Koko pengen bahas gimana sih peta persaingan di Indonesia mobil seperti ini, gimana posisinya. Karena kita tahu mobil ini harganya itu cukup di atas ya dibandingkan para pesaing-pesaing. Kita bahas santai, kita cari jalan tol dulu. Yuk, ikut Koko.
Savannah, 걸어와 Savannah, 히토리잖아. Nah ini sekarang kita mau ngarah ke jalan tol. Ini aku sebenarnya pengen tes dalam kotanya ya, cuman hari ini agak lengang tuh seperti yang sobat bisa lihat. Tapi nggak apa-apa, kita tetap bisa dapat impresinya, terutama gimana sih di jalan dalam kota, kecepatan dalam kota menengah, kecepatan sedang. Nah ini ada mobil-mobil manuver gitu kan, kita bisa tahu gitu. Dan buat Koko mobil ini apa ya, Koko tuh baru unitnya tadi diambil dari dealer BYD Aris Tangenjeran pagi ini, dan bener-bener apa ya, Koko nggak pakai belajar apa-apa gitu loh, kayak manuver haluannya, feelingnya kita nyetir tuh, aku tadi pagi langsung nyetir bab, kita langsung on the way kerja tadi pagi gitu. Jadi itu satu hal yang aku benar-benar suka adalah benar-benar rasanya itu kayak pakai mobil biasa aja gitu, nggak yang super gede, meskipun dia lebarnya 1,9 meter ya, sebenarnya lebar banget, tapi feelingnya dari gas, rem, setir, posisi duduk, pandangan kaca, itu semuanya santai banget. Aku sama sekali nggak ada ini merasa mobil yang besar, gede, kayak lu hati-hati banget tuh depan belakang, nggak ada. Spion juga enak banget. Kaca belakang memang agak kecil karena tadi dia bentuknya coupe, tapi buat aku nggak ada masalah juga. Yang penting haluannya kalau kita waktu noleh itu jelas kanan kiri belakang, waktu parkir atau waktu mau belok mungkin keluar dari gang mau masuk jalan atau gimana. Jadi stop and go-nya sangat enak. Kemudian karena tadi ada tombol regenerative braking di sini, fisik tombolnya, itu menurutku sangat membantu ya. Jadi kapan kita kepingin regeneratifnya santai, kapan kita kepingin regeneratifnya lebih ngisi lagi ke baterainya, itu juga menjadi sangat fleksibel akhirnya. Nah ini sebentar lagi kita udah masuk ke jalan tol. Aku pengen naik tol dari tol pintu satelit ini, Surabaya Barat. Kita nanti turun di selatan, di daerah Waru, Surabaya. Nah kita udah masuk di jalan tol ya sobat. Dan aku pengen bener-bener ngerasain gimana feelingnya di kecepatan yang lebih tinggi. Semoga jalan tolnya nggak terlalu padat. Sekalian sesuai janji Koko tadi, Koko ingin apa ya, sedikit membahas dari segi industri, bukan dari produk doang. Kok posisinya BYD Lion 7 ini gimana Ko? Itu kan pasti pertanyaan. Yang pasti mobil ini kan performance-nya gila sobat. Sedangkan yang para pesaingnya yang muncul di harga yang mungkin cuma setengahnya gitu. Secara price list ya aku nggak tahu, kalau ngomong diskon dan segala macam, mobil ini juga mungkin atau mungkin hampir pasti punya diskon juga. Itu menurut aku ya beda kelas aja produknya gitu. Jadi kita nggak bisa cuman apa ya, yang sering salah kaprah itu menurut aku ketika kita tuh ngomong gini, wah itu sekarang EV China murah-murah tuh, BYD Lion 7 nggak laku. Itu sama aja kayak kita ngomong gini, wah sekarang mobil bensin Jepang murah-murah, itu pasti nggak laku tuh yang MPV gede tuh, padahal beda kelas gitu loh. Nah ini salah kaprah yang aku mesti sedikit luruskan ya, menurut pendapat Koko dan data yang ada di lapangan, bahwa ya memang yang setengah harga ya memang di kelas itu gitu, secara performance beda, secara bandingan, kekedapan pun juga lain. Kalau kita cuma ngomong teknologi, fitur-fitur, itu semua teknologi yang memang terus terang tanda kutip murah, gampang banget ditiru, gampang banget diaplikasikan tanpa biaya yang mahal, tanpa hardware yang mahal, itu semua software based. Tapi kalau ngomong rasa menyetir, pakai ban Michelin Pilot Sport EV Ring 20 misalnya, brake caliper segede itu di depan, terus performance motor listriknya 523 horsepower, LFP-nya 82 kW, jok kulitnya kayak begini bagusnya, di belakang lega, platformnya nggak ada yang rattle, platformnya ini benar-benar kerasa rigid dan mantap. Itu semua kan yang mahal di situ uangnya, gitu loh. Itu yang menurut aku harus diluruskan. Nggak bisa kita pukul rata, brand EV China semuanya murah gitu. Loh, ini kalau dibandingkan dengan performa dia murah sobat. Kalau kita lihat dari brand-brand dari negara lain, waduh itu performa kayak gini udah di atas 2 miliar rupiah. Sedangkan mobil ini jauh-jauh di bawah 1 miliar. Jadi malah nggak sampai setengahnya. Itu kan value-nya begitu comparison-nya. Bukan kita compare sama brand-brand yang lebih murah jauh. Menurutku nggak comparable.
sama sekali, atau tipe-tipe mobil yang lebih murah jauh. Sangat tidak comparable pastinya gitu. Gimana aku di jalan tol? Coba kita gas ya, kita gas ya. Wah, triple digit speed, enteng banget, nggak kerasa apa-apa. Serius, enteng banget. Tuh, jadi bandingannya dia itu masih kerasa daily-nya, enak untuk daily. Tuh ya. Suara angin di atas 120 baru mulai terdengar. Mungkin kena spionnya dia yang modelnya lumayan gantung ya. Sedanya agak banyak sehingga angin tuh bisa lewat di sana. Tapi selebihnya tuh brake-nya enak banget loh ini. Ini untuk electric vehicle, brake-nya ini nggak yang ajrut-ajrutan, tapi ketika kita injek tuh mantap, yakin dan nyaman, nggak bikin penumpangnya sesak gitu. Nggak gini gitu, nggak progresif remnya. Tapi ketika kita injak kita perlu tuh langsung. Jadi memang tuh mau manuver juga jalan tol juga yakin. Limbungnya masih ada, tapi itu yang aku suka. Kenapa? Karena kita apa ya? Kalau kita cari mobil yang di tol sama sekali nggak limbung di kecepatan tinggi, kita tersiksa sehari-hari. Padahal sehari-hari 90%, apalagi kalau di Surabaya kita nggak naik tol gitu loh. Naik tol pun kalau dalam kota cuma 10 menit, 15 menit. Jadi ngapain kita 90% pakai mobil, 90% dari waktu totalnya kita tersiksa, 10% yang kita enjoy. Itu kan beda peruntukan. Sedangkan di SUV ini, bukan aku ngomong ini limbung loh, ini sangat stabil, serius sangat stabil. Cuman masih ada rasa limbung dikit untuk mengompensasi ketika di jalan dalam kota itu masih sangat empuk dan nyaman. Tapi kelincahannya untuk mobil 2,3 ton luar biasa nih. Kita pindah jalur, langsung kita pindah jalur. Tuh. Dan kalibrasinya juga enak. Waktu lepas rem, waktu lepas gas, injak gas lagi, lepas rem, injak rem lagi. Enak kalibrasinya. Enak. Mantep. Serius. Boleh kita kasih jempol. Remnya juga. Tapi kok bisa enak ya? Dia tuh ngerem kayak ngurangin kecepatan tapi nggak dive in gitu, nggak menunduk parah untuk bikin kita tuh mual, enggak. Hebat. Ini engineering dari China nih. Nah, mungkin For your safety, please switch to low beam. wah, apa tuh tadi? Nggak denger. Tapi kalau kita mau ngomong ya sobat, maksudnya kok kelemahannya apa kok? Masa mobil bagus semua? Oke, satu kelemahan nih menurut Koko ya, layar infotainment dia, dua ini, menurut Koko dari bentuk font, kemudian kualitas grafisnya itu harusnya bisa lebih tinggi lagi untuk mobil seharga gini ya. Jadi harusnya infotainment sistemnya dia tuh bisa lebih mewah. Bentuk font dan tata letak layoutnya di dalam tampilan layar digitalnya di depan Koko maupun di infotainment di tengah itu sangat generik gitu loh. Kayak sorry ya, mirip banget sama merek-merek China yang lain yang harganya tadi itu setengahnya. Padahal kualitas audio tadi aku coba bagus. Saking ini aku nggak bisa karena aku takut copyright kena juga. Itu aja sih yang aku temuin. Kemudian seat ventilationnya ini anginnya lumayan tapi kurang nyes lagi gitu waktu, mungkin pengaruh kaca film juga ya, makanya jangan lupa pasang kaca film berkualitas, selalu gunakan yang terbaik dari Vicul gitu. Tersebar di seluruh Indonesia, pastikan Vicul yang original, jangan sampai dapat yang KW-KW. Nah itu aja sih. Tapi hari ini terik banget sih, ini waktu kita sekarang ini tiba-tiba agak mendung ya, kelihatan ini seatnya masih dingin, cuman di belakang doang, yang bawah ini kurang. Yang bawah ini elemen pendinginnya kurang nih, bagian seat base. Terus udah ya apa ya, build quality itu mantap loh. Tuh ini nggak ada goyang-goyang sama sekali nih. Mantap build quality dia. Ini udah kan kita turun jalan tol, sekarang udah balik lagi ke kemacetan. Itu lincah, sama sekali kayak nggak ada masalah apapun, nggak ada trouble. Enak lah, enak. Bener-bener ya udah santai aja kayak mobil harian. Kok nggak kerasa gede sama sekali. Ini mobil padahal panjangnya 4,8 meter lebih, hampir 4,9. Tapi aku ngerasanya kayak nyetir SUV sekitar
4,5 meter, itu kayak medium SUV. Serius, ini juga kayak ada kamera ya di sini. Mungkin ini untuk pantau drivernya ya. Safety system udah nggak usah diragukan lagi. Koko hari ini juga nggak fokus bahas fitur-fitur kecil. Koko lebih suka bahas feel, bahas persaingan. Mobil ini cocok untuk siapa? Nah, mobil ini cocok untuk orang-orang yang punya budget, pengen merasakan performance, pengen merasakan comfort at the same time. Karena dari tadi pagi kita berangkat dari Surabaya agak utara ke timur, dibawa ke rumah Koko. Kemudian Koko berangkat ke Surabaya Barat, kita masuk lagi ke barat yang lebih dalam. Kemudian kita masih naik jalan tol, barusan cukup nggak ngirit-ngirit. Sekarang kita udah turun di Surabaya Selatan tuh. Seluruh Surabaya udah kita datangin nih hari ini. Dan tadi startnya bukan di 100%, ini masih di 80%. Jadi untuk daily aku yakin range-nya nggak mungkin kurang, malah lebih dari cukup. Dan untuk baterai 82,5 kW, ini menurut aku not bad, karena kita ingat ya, performance-nya 523 horsepower, torsinya 690 Nm, beratnya 2,3 ton. Jangan dibandingkan pemakaian kilowattnya sama yang kecil-kecil, yang naikannya beda gitu. Ini sama kayak mobil cc-nya besar, kalau yang bensin kan gitu. Tuh kita lewat jalan yang bergelombang ya. Enak loh. Jadi nggak terlalu goyang tapi nggak keras. Hebat nih. Ini mungkin salah satu pengaruh besarnya keseimbangan antara bandingan dan handlingnya dia. Koko yakin ada di suspensi double wishbone di axle depannya dia. Jadi mobil ini cocok buat orang-orang yang berduit, suka performance sesuai namanya, si Lion 7 Performance gitu. Nih ketika kita nikung, body roll tuh dikit, tapi kadang-kadang di Indonesia jalan kita kan nggak sebagus itu. Ketika kita nikung ada bumps, ada lubang di tengah-tengahnya kita lagi belok, itu tuh enak, dia bisa meredam. Kalau mobil yang terlalu stiff di Indonesia, kita belok ada lubang, itu aduh sakit gitu loh rasanya, nggak enak banget. Sedangkan ini, bahasa Inggrisnya itu composure. Composure-nya itu mantep banget, dan menurutku overall mobil ini sangat very good. Nih, lenggang lagi. Nah, enak. Sobat, kalau punya ide buat review kita, boleh kasih di kolom komentar. Pengen di-reviewin mobil apa, nanti aku akan request juga ke brand. Atau mungkin juga sobat punya masukan untuk produksi kita, atau pengen diajak main kemana gitu sambil supaya sobat nontonnya enjoy, boleh banget. Dan mungkin kurang lebih review kita hari ini seperti itu. Thank you for BYD udah pinjemin mobil ke kita. Koko sangat senang hari ini, dan Koko akan lanjutkan sisa hari Koko. Hari ini kita full aktivitas sampai malam itu akan menggunakan mobil ini. Itu aja kali ini trip and review dari Koko Mobil bersama BYD Lion 7 Performance. See you next time di review selanjutnya. Bye bye.